Bayangkan di antara kabut akhir zaman, ada dua sosok misterius yang kerap disebut namun jarang benar-benar dipahami. Dabah al-Ard, makhluk bumi yang dipercaya akan muncul sebagai tanda besar kiamat, membawa cap kebenaran dan kebinasaan bagi manusia, serta Jasasyah, sosok kancil yang hidup di pulau terpencil, penuh rahasia dan jadi pengawal tersembunyi bagi fitnah terbesar yang pernah diturunkan ke dunia. Pertanyaannya, apakah kita siap bila rahasia mereka akhirnya terungkap? Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Di antara banyak kisah tentang tanda-tanda besar akhir zaman, ada dua makhluk yang selalu menyisakan rasa penasaran sekaligus kegelisahan, Dabah al-Ard dan Jasasyah. Dabah al-Ard disebut dalam Al-Quran sebagai makhluk bumi yang akan muncul menjelang kiamat, membawa pesan kebenaran dengan menandai manusia siapa yang beriman dan siapa yang kafir, sehingga tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Sosoknya misterius, digambarkan berbeda dalam riwayat-riwayat. Ada yang mengatakan seperti binatang aneh, ada pula yang menyebut wujudnya campuran dari berbagai hewan seperti kamera. Sementara itu Jasasyah muncul dalam hadis riwayat Muslim sebagai makhluk berbulu lebat yang ditemui para sahabat Nabi di sebuah pulau terpencil yang menjadi penanda dekatnya fitnah Dajjal. Dua makhluk ini bukan sekadar cerita untuk ditakuti, melainkan pengingat akan betapa besar rahasia akhir zaman. Namun menariknya, di balik kisah-kisah penuh wibawa tentang Dabah dan Jasasyah, justru kita menemukan kontradiksi dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Dabah digambarkan sebagai makhluk yang akan menyingkap kebenaran secara mutlak, tapi hari ini kita justru hidup di era di mana kebenaran bisa dengan mudah dikaburkan oleh informasi palsu, hoax, dan opini yang sengaja dibentuk. Jasasyah disebut sebagai penjaga rahasia besar yang menandai dekatnya fitnah Dajjal. Namun di masa kini, rahasia dan misteri justru kian lenyap karena manusia sibuk membongkar segalanya dengan teknologi. Seakan tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Apakah ini pertanda kita salah membaca tanda? Atau justru segala kecanggihan dan kebingungan zaman modern adalah bagian dari skenario besar yang telah lama diperingatkan? Jika kita tarik benang merah antara kisah Dabah al-Ard dan Jasasyah dan kondisi dunia hari ini, seakan ada jembatan misterius yang menghubungkan keduanya. Dabah digambarkan sebagai makhluk yang akan memisahkan manusia berdasarkan iman dan kufur. Sementara Jasasyah hadir sebagai penjaga rahasia yang memberi petunjuk tentang fitnah terbesar di akhir zaman. Kini di era modern, manusia justru hidup dalam kebingungan yang serupa. Kebenaran dan kebohongan bercampur tanpa batas. Teknologi menciptakan ilusi yang sulit dibedakan dari kenyataan, dan rahasia dunia kian samar di balik kabut informasi yang menyesatkan. Bisa jadi kisah dua makhluk ini bukan sekadar peringatan gaib, melainkan simbol dari keadaan kita sekarang, bahwa fitnah, peranda, dan ujian akhir zaman tak selalu muncul dalam wujud menyeramkan, tapi bisa hadir dalam bentuk yang halus, nyata, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kisah tentang Dabah al-Ard dan Jasasyah, kita tidak hanya diajak melihat misteri akhir zaman semata, tapi juga menyadari dampak besar yang ditinggalkan, bahwa manusia harus lebih waspada terhadap fitnah, lebih kritis dalam membedakan kebenaran dari kebohongan, serta lebih teguh menjaga iman di tengah dunia yang penuh ilusi dan godaan. Sebelum kita lebih lanjut, tinggalkan like kalian untuk video kali ini. Jika konten seperti inilah yang kalian sukai, subscribe juga kanal Enigma Hitam untuk mendapatkan update terbaru konten menarik lainnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saksikan terus video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Bicara tentang tanda-tanda besar kiamat, salah satu yang paling sering bikin penasaran adalah kemunculan Dabah al-Ard, makhluk bumi yang disebut secara langsung dalam Al-Quran. Dalam surah An-Naml ayat 82, Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Ayat ini jadi dasar utama bahwa Dabah benar-benar nyata, bukan sekadar mitos. Dari ayat ini pula lahir banyak riwayat, tafsir, dan teori yang berusaha menggambarkan siapa sebenarnya makhluk ini. Menurut riwayat, tujuan kemunculan Dabah sangat jelas, menjadi penanda akhir zaman dan membedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Beberapa tafsir, seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, menjelaskan bahwa Dabah akan keluar di masa ketika manusia sudah kehilangan keimanan sejati. Ia membawa cetak
atau tanda. Ada yang menyebutnya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman untuk menandai wajah manusia. Orang beriman akan bercahaya putih, sedangkan orang kafir akan berwarna hitam. Artinya tidak ada lagi ruang untuk berpura beriman. Dabah hadir bukan untuk mengajak atau menasihati, tapi untuk mengumumkan putusan akhir dari keyakinan manusia. Soal rupa dan bentuknya, disinilah misteri makin dalam. Riwayat-riwayat menggambarkan dabah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tubuhnya campuran dari berbagai hewan, berkepala seperti banteng, mata seperti babi, telinga seperti gajah, memiliki tanduk rusa, leher seperti burung unta, dada seperti singa, warna kulit macan tutul, ekor seperti domba, dan kaki seperti unta. Ada pula yang menyebut ukurannya begitu besar, hingga ia bisa menjangkau seluruh bumi. Namun sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengingatkan agar kita tidak terlalu terpaku pada detail fisik ini, karena yang pasti dabah adalah makhluk unik, bukan jenis hewan yang pernah dilihat manusia sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, kapan dabah akan muncul? Disinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia akan keluar ketika iman benar-benar hilang dari hati manusia. Ada pula yang mengaitkannya dengan runtuhnya Ka'bah, atau setelah terbitnya matahari dari barat, dua tanda besar kiamat lain yang juga disebut dalam hadis sahih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan 3 tanda besar: terbitnya matahari dari barat, munculnya dabah, dan keluarnya asap atau dukan. Menariknya hadis ini menyebutkan bahwa kemunculan dabah dan terbitnya matahari dari barat saling berdekatan, sehingga banyak ulama menafsirkan bahwa dabah akan muncul di fase paling genting menjelang kiamat. Kalau kita tarik ke teori dan cocoklogi modern, ada yang berani menghubungkan dabah dengan teknologi atau bahkan fenomena nyata. Misalnya, ada yang menafsirkan bahwa binatang bumi bisa saja merujuk pada artificial intelligence atau ciptaan manusia yang justru akan jadi cermin kebenaran, menelanjangi siapa kita sebenarnya. Ada pula yang melihatnya sebagai simbol bencana ekologis, hewan-hewan mutasi atau makhluk baru yang muncul dari dalam bumi akibat perubahan besar di planet ini. Meski ini hanya teori, namun cocoklogi semacam ini memperlihatkan bagaimana manusia modern mencoba mencari kaitan antara nubuwah dan realitas. Pada akhirnya, mau seperti apapun bentuknya, dabah al-ard hadir sebagai pengingat bahwa di akhir zaman kebenaran akan terungkap tanpa bisa ditutupi lagi. Ia bukan sekedar hewan misterius, tapi tanda dari Allah yang menutup ruang debat, menutup ruang pura-pura, dan membuka wajah asli setiap manusia. Pertanyaannya bukan lagi seperti apa rupa dabah, melainkan apakah kita siap jika tanda itu akhirnya muncul. Kalau tadi kita membahas dabah al-ard yang disebut dalam Al-Quran sebagai tanda besar kiamat, kini kita masuk ke sosok lain yang tak kalah misterius, yaitu Jasasah. Berbeda dengan dabah, Jasasah muncul dalam riwayat hadis sahih, tepatnya dalam kisah Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita ini begitu terkenal, bukan sekedar dongeng, tapi sebuah kesaksian nyata yang langsung diceritakan Tamim pada Rasulullah SAW, lalu beliau membenarkannya di hadapan para sahabat. Singkatnya, Tamim Ad-Dari bersama sekelompok orang naik kapal laut, hingga terombang-ambing selama sebulan sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana, mereka menjumpai sosok aneh bernama Jasasah. Riwayat menggambarkannya sebagai makhluk berbulu lebat, sampai-sampai sulit dibedakan mana bagian depan dan mana bagian tubuh belakang. Dengan kata lain, tubuhnya benar-benar ditutupi bulu dari ujung kepala hingga kaki, sehingga tampak lebih seperti binatang daripada manusia. Jasasah tidak banyak bicara. Ia hanya meminta rombongan Tamim untuk pergi menemui seorang yang terikat di sebuah biara besar di pulau itu. Dan orang yang dimaksud tak lain adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dari kisah ini, ulama memahami bahwa Jasasah berperan sebagai penjaga rahasia Dajjal. Ia bukan sekedar makhluk asing, melainkan bagian dari skenario besar akhir zaman. Kehadirannya seolah menjadi pembuka jalan agar manusia tahu bahwa fitnah terbesar dalam sejarah, kemunculan Dajjal, benar-benar nyata. Ada pula yang menafsirkan bahwa nama Jasasah berasal dari kata jasasa, yang berarti mata-mata atau pengintai. Jadi, perannya bisa dipahami sebagai pengintai yang menjaga rahasia Dajjal, sekaligus memastikan tak sembarang orang bisa mendekatinya. Bagaimana dengan teori tentang wujud Jasasah? Beberapa mufasir dan peneliti hadis berpendapat bahwa Jasasah adalah makhluk khusus, diciptakan Allah untuk tugas tertentu. Namun dalam cocoklogi modern, banyak yang mencoba mengaitkannya dengan kisah-kisah makhluk legenda, seperti Bigfoot, Yeti, atau manusia berbulu yang sering muncul dalam mitologi berbagai bangsa.
Bayangkan di banyak budaya selalu ada cerita tentang makhluk asing yang berbulu lebat, hidup di tempat terpencil, dan jarang terlihat manusia. Apakah ini sekedar kebetulan atau memang ada benang merah yang menghubungkan mitologi dunia dengan hadis tentang jasasah? Tanda-tanda kemunculan jasasah sendiri erat kaitannya dengan masa hidup Dajjal. Dari hadis Tamim Ad-Dari, bisa dipahami bahwa jasasah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya saja terkurung di pulau misterius bersama Dajjal. Itu berarti jasasah bukan tanda akhir zaman yang muncul di saat-saat akhir, melainkan sosok yang eksistensinya sudah berlangsung lama. Namun perannya akan memuncak ketika Dajjal akhirnya dilepaskan ke dunia. Dampaknya jelas, kisah jasasah bukan cuma pengingat akan Dajjal, tapi juga peringatan bahwa ada banyak rahasia gaib yang manusia belum pahami. Jika Dabah muncul sebagai penanda terbuka yang menyingkap iman dan kufur, maka jasasah adalah penanda tersembunyi yang mengingatkan kita bahwa fitnah bisa tersembunyi di balik misteri, menunggu saatnya untuk mengungkap diri. Dan di sanalah letak keseruan topik ini. Dua makhluk berbeda, satu terang-terangan, satu lagi penuh rahasia, tapi keduanya membawa pesan yang sama. Bersiaplah, karena akhir zaman bukan sekedar dongeng. Pada akhirnya, kisah Dabah Al-Arad dan jasasah menghadirkan dua wajah misteri akhir zaman yang berbeda, tapi saling melengkapi. Dabah muncul sebagai makhluk bumi yang membawa kepastian, menyingkap kebenaran tanpa ruang untuk bersembunyi, menandai manusia berdasarkan iman dan kekufurannya. Sementara jasasah hadir dalam kerahasiaan, makhluk berbulu yang menjadi pengintai, penjaga, sekaligus pertanda bahwa fitnah terbesar, yakni Dajjal, benar-benar nyata dan sedang menunggu saatnya untuk keluar. Dua kisah ini, satu disebut langsung dalam Al-Quran dan satu tercatat dalam hadis sahih, sama-sama menyimpan pesan yang tajam, bahwa di akhir zaman tak ada lagi kepura-puraan, tak ada lagi tempat bersembunyi dari kebenaran. Mungkin wujud mereka masih menjadi perdebatan. Apakah makhluk aneh, simbol gaib, atau bahkan bisa dijelaskan lewat cocoklogi modern. Namun esensinya tetap sama. Dabah dan jasasah adalah pengingat bahwa manusia harus lebih waspada, lebih teguh dalam iman, dan lebih siap menghadapi kenyataan yang tak lagi bisa disangkal. Dan ketika keduanya akhirnya menyingkap diri, pertanyaannya sederhana tapi menghantui. Di pihak manakah kita akan berdiri? Sekian untuk video kali ini. Berikan pendapat kalian mengenai Dabah Al-Arad atau jasasah yang barusan dibahas. Jika menyukai video kali ini, berikan like kalian. Subscribe kanal Enigma Hitam untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa and stay curious.